Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah, video. Bapak bisa menyaksikan video ini terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat video yang Selamat datang Bapak. jadi video ini saya upload di YouTube dan, saya coba untuk menunjukkan hasil pekerjaan saya waktu mengikuti kegiatan di PDC Malang. Nah, ini Dan Ibu videonya. Guru. Ini mungkin videonya kami edit. Untuk proses editnya untuk membuat video seperti ini memang butuh waktu yang, cukup lama. Tidak 1-2 jam, tapi bisa seharian untuk editnya. Tapi di sini kita tidak membuat videonya, kita hanya membuat video interaktif dari video YouTube yang sudah ada. Ini contoh interaktifnya di sini. Jadi ketika kita nonton, misalnya kayak gini. Aliran arus listrik ke solenoid starter, memastikan penghidupan mesin yang tepat. Ya, misalnya jadi pada detik tertentu akan muncul soal seperti ini dan kita akan menjawab. Jika kita menjawabnya benar, maka dia akan lanjut. Kabel dan Dia akan lanjut videonya. Begitupun terus sampai di seperti ini. Jadi kita bisa taruh di detik, menit yang kita inginkan. Contoh lagi di sini, Bapak Ibu bisa lihat di sini contohnya. memastikan efisiensi energi. Ya, bisa berupa jawaban yang kita ketik berupa mengisi kotak titik-titik pada sebuah kalimat, itu juga bisa kita lakukan. Gigi Continue. pinion menyambung atau Dan yang berikutnya ada soal juga. perlu diketahui untuk penanganan cepat. Ya, ini untuk memastikan bahwa siswa itu menonton video kita sampai habis. Oke, kalau dia sudah menjawab benar. Tips Kalau dan taktik Kalau misalnya dia menjawab salah, dia bisa kembali lagi ke belakang. Tetapi kalau untuk maju ke depan tidak bisa. Karena ini kebetulan saya sudah nonton sampai habis, jadi saya bisa kembali lagi ke belakang. Dan terakhirnya dia akan muncul seperti ini, terakhirnya di summary. Dia akan muncul jawaban-jawaban dan skornya. Jadi siswa itu mendapat skor dan ini kita bisa lihat di terakhir seperti ini. Oke. Mungkin itu contohnya. Saya bisa close. Sekarang kita lihat cara buatnya. Oke. Langkah pertama adalah Bapak Ibu pastikan bahwa ini akun Bapak Ibu, kemudian masuk ke aplikasi Lumi Education. Oke. Lalu kita masuk ke Lumi Education dan kita login. Oke. Kita login. Di sini karena kita belum punya akun, kita klik get started. Lalu kita masukkan username kita. Misalnya di sini saya pakai akun LSP ya. Oke, emailnya di sini. Oke, lalu passwordnya kita bebaskan mau pakai password smk3@gmail.com. Oke, passwordnya tergantung dari Bapak Ibu. Lalu kita centang 2 ini di bawah, lalu kita register. Jadi passwordnya sebaik menggunakan ada karakter huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angkanya, supaya susah untuk dibobol ya. Register. Nah, dia akan muncul seperti ini, please verify your email address. Jadi Bapak Ibu bisa cek di emailnya, gmail.com. Nah, di sini akan muncul verify your email address seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik verify. Oke, setelah verify-nya muncul, Bapak Ibu bisa kembali ke sini. Nanti otomatis di sini sudah masuk ke sini. Close saja. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat video interaktif seperti yang saya contohkan tadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa create new content. Lalu bisa tunggu, nanti akan muncul loading di sini. Bapak bisa tunggu beberapa detik tergantung kecepatan internetnya. Lalu Bapak Ibu pilih yang interaktif video, lalu pilih use. Geser ke atas, jadi muncul seperti ini. Ini tergantung dari koneksi internetnya. Nah, di sini judul materinya, di sini saya materinya komposisi typography. Oke. Bukan. Saya punya video di sini, saya contohkan pakai video yang saya sudah pernah buat sebelumnya.
komposisi tipografi saja. Di sini kita cari contoh video dari internet. Video mana saja yang Bapak Ibu inginkan. Kalau misalnya isinya bagus, Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk bahan ajar, kan dari sumber tertentu. Komposisi tipografi. Oke, mungkin ini saja contohnya. Nah, di sini saya mau buat soal. Kalau saya mau buat soal supaya cepat dan mudah menggunakan video, misalnya setelah Bapak Ibu Manage WordPress Hostinger punya 3 fitur fantastis untuk Hai, Misalnya, Assalamualaikum. Selamat datang. Bapak Ibu punya video durasi 11 menit. Bapak Ibu mau buat soal dari video ini. Tentu Bapak Ibu harus nonton sampai habis, kemudian harus cek lagi setiap menit detiknya kan. Nah, supaya mempermudah Bapak Ibu dalam membuat videonya, Bapak Ibu bisa copy lalu Bapak Ibu bisa ke sini, Bapak Ibu bisa ketik YouTube to text. Oke. Jadi, nah di sini sudah ada. Kita bisa pakai yang mana saja, yang ini juga bisa. Di sini saya pakai Antiago saja. Bapak Ibu bisa klik ganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Lalu Bapak Ibu bisa paste di sini link YouTube tadi. Lalu klik transkrip. Oke, nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, Bapak Ibu bisa copy transkrip, lalu kembali ke ChatGPT. Ke ChatGPT kita buat chat baru dengan dia. Lalu kita bilang, tolong buatkan saya soal pilihan ganda dengan 4 pilihan misalnya, beserta jawaban dari materi berikut. Atau ini sebentar, tolong rapihkan transkrip berikut ini menjadi materi yang tersusun rapi. Oke, enter. Saya sudah paste yang tadi tulisan yang banyak-banyak itu. Nah, dia akan jadinya seperti ini. Nah, dia jadinya seperti ini materinya. Dia sudah susun rapi. Nah, ini. Jadi yang tadi dari video dia sudah susun jadi materinya ini. Dari video itu. Setelah jadi materi, Bapak Ibu bisa minta dia buat soal dari materi ini. Jadi tolong buatkan saya soal dari materi tersebut dengan format pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban beserta jawabannya. Berikan saya 5 soal. Cukup 3 soal, contoh saja ya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa soal ini terlalu mudah, Bapak Ibu bisa buat seperti yang pada video sebelumnya. Nah, di sini tolong ganti soalnya menjadi mengapa atau bagaimana. Oke. Nah, nanti dia akan buat soalnya jadi lebih sedikit lebih menganalisa. Iya, ini. Nah, ini contoh. Kalau misalnya Bapak Ibu rasa soalnya masih belum bagus, Bapak Ibu bisa kembangkan lagi soalnya jadi lebih bagus. Nah, di sini saya contohkan saja ini. Nah, sekarang kita lanjut di membuat video interaktifnya setelah kita sudah punya soal. Nah, di sini kita kembali ke Lumi tadi. Nah, di sini sudah jadi kebetulan dan videonya tadi sudah ada. Bapak Ibu klik setelah isi ini, Bapak Ibu ke add video. Lalu kita cari video yang tadi. Nah, ini video yang ini kita copy link di atasnya ini. Copy. Lalu kita paste di sini. Oke, lalu insert. Nah, setelah muncul seperti ini kita edit dulu sedikit di bawah. Mungkin ini pas. Kemudian di behaviornya kita atur autoplay. Kalau Bapak Ibu mau ketika membuka videonya langsung jalan bisa. Bisa juga mau ditekan baru play, tergantung dari Bapak Ibu. Kemudian di sini kita centang ini. Untuk majunya tidak bisa. Jadi dia hanya bisa mundur, tapi majunya tidak bisa. Jadi kalau misalnya
siswa mau nonton kemudian dia mau percepat videonya supaya selesai, itu tidak bisa karena sudah diatur mendisable navigasi untuk majunya. Oke, setelah ini kita kembali ke atas, lalu kita lanjut ke step 2 yaitu add interaktifnya. Nah di sini memang penting Bapak Ibu harus nonton terlebih dahulu videonya sampai di detik keberapa. Misalnya kayak gini, misalnya saya taruh di detik ke sini, saya tambah di sini, saya tambahkan di sini soal di bagian menit ke ini muncul soal. Jadi saya tinggal geser saja ke menit sekian, lalu saya klik multiple choice. Nah dia akan muncul seperti ini. Nah setelah dia muncul seperti ini, Bapak Ibu centang yang pause video, lalu pilih poster. Dan di sini Bapak Ibu bisa ganti dengan pertanyaan 1 misalnya. Pertanyaannya Bapak Ibu bisa copy dari ChatGPT tadi. Misalnya kayak gini. Nah di sini supaya cepat saya biasanya copy sekalian begini. Saya copy sekalian begini. Saya paste di Lumi saya paste. Oke, lalu saya cut. Oke, cut in supaya tidak perlu pindah-pindah tab. Cut. Ini bisa Bapak Ibu bisa pakai Ctrl X. Blok saja di sini Ctrl X. Lalu bisa paste di opsi yang pertama. Lalu copy lagi yang ini, cut, lalu hapus bagian huruf A-nya. Kemudian tambahkan lagi yang kedua opsi. Jadi opsi pertama, opsi kedua paste di sini, lalu cut lagi C-nya sampai E-nya, lalu hapus bagian B. Lalu opsi ketiga, misalnya di sini dia hanya batas 2, kita bisa tambahkan opsi ketiga. Paste di sini. Lalu kita cut lagi ini. Oke. Ini. Oke. Lalu tambah opsi keempat. Hapus ini. Oke. Setelah itu jawaban benarnya. Jawaban benarnya kan B. Lalu bisa centang yang B ini. Ini kan A, B, yang B ini correct. Sudah. Setelah itu Bapak Ibu bisa tambah di behavior settingnya, tidak perlu ada ya dia di sini ya, biarkan saja seperti ini. Oke, adaptivity-nya Bapak Ibu centang yang ini. Jadi dia harus benar baru dia bisa lanjut. Setelah itu klik done. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Bapak Ibu taruh supaya soalnya ada sebesar ini. Ya. Oke. Setelah jadi seperti ini, nanti coba kita uji coba. Contoh lagi Roboto. Nah, Roboto itu typeface-nya, fontnya itu namanya Roboto Condensed, ada Roboto Black, ada Roboto. Istilahnya itu typeface itu. Nah ini, dia akan berhenti. Jadi videonya akan berhenti dan tidak bisa dikasih maju oleh siswa. Jadi dia harus menjawab dulu ini benar, baru dia bisa lanjut videonya. Oke. Sekarang kita coba lagi untuk membuat soal dalam bentuk mengisi titik-titik, misalnya kayak gini ya. Nah misalnya saya pakai kalimat ini untuk isi titik-titik, gunakan font yang mudah dibaca. Oke. Di sini saya tambahkan satu fill the blanks namanya. Nah di sini kita pakai poster juga. Pertanyaan 2. Oke, kemudian kita isi di sini untuk apa? Untuk videonya kita bisa ambil kata-kata yang tadi. Sahabat, saya down dulu. Saya bisa lihat di sini. Untuk isi supaya jangan lupa, kita bisa copy ke tulisan di ini. Untuk isi atau body gunakan font yang mudah dibaca. Oke, ini saya bisa copy. Lalu di sini saya perbesarkan dulu. Oke, setelah itu saya edit dia. Nah, di sini saya bisa taruh di sini. Paste di sini. Oke. Untuk huruf yang ingin saya isi, kita bisa pakai petik seperti ini. Oke. Nah, ini setelah muncul seperti ini, coba kita lihat, kita klik down. Nah, nanti dia jadi seperti ini. Oh, sorry.
yang ini bukan ditaruh di sini, ini ditaruh di sini. Oke, sedangkan yang ini petunjuknya isilah apa bagian yang kosong misalnya. Oke, sekarang kita down, kita lihat. Nah, ini contohnya kayak gini. Untuk isi atau body gunakan, nah ini kita bisa perbesar dia. Oke, sekarang sudah jadi videonya sudah jadi. Dan ini kalau untuk dibagikan ke siswanya, Bapak Ibu tinggal hanya klik yang ini, atau misalnya Bapak Ibu mau kirim dalam bentuk file, tinggal di save dulu. Nah, setelah di save, Bapak Ibu bisa download. Untuk menyimpan, kalau misalnya mau dikerjakan secara offline di rumah menggunakan aplikasinya itu bisa, atau bisa mungkin menggunakan akun lain, itu bisa, tinggal di upload saja nanti. Ini tergantung dari koneksi internet. Kalau dia internetnya lagi lancar maka akan cepat. Untuk buat publik kirim ke siswa, Bapak Ibu bisa klik yang ini. Klik yang ini lalu centang ini, pilih yang public domain lalu publish. Nah, nanti ini link ini yang bisa Bapak Ibu kirim ke grup WA atau kemana saja. Nah, ini sudah selesai download. Nah, jadi Bapak Ibu bisa edit di kemudian hari. Nah, ini bisa di copy, dikirim ke siswanya. Misalnya saya kirim ke siswa lewat WA dan siswa membukanya, maka akan tampilan seperti ini. Nah, ini ketika siswa membukanya akan muncul seperti ini. Nah, ini siswa bisa nonton. Hai, Nah, Assalamualaikum. dan nanti pada bagian Selamat dia datang tidak bisa di memajukan. review Dia harus nonton project dengan videonya saya, sampai Muhammad habis. Dia harus nonton videonya sampai habis baru dia bisa lanjut, karena akan di disable dan pada menit-menit tertentu soalnya akan muncul. Iya. Mungkin itu saja cara membuat video interaktif menggunakan Lumi. Silakan Bapak Ibu mencari tahu lagi untuk membuat tampilan bahan ajar yang seperti saya buat ini, nanti saya akan kasih di video untuk pengayaannya. Oke, sekian video ini.